Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya sendiri Irda Samra dan teman kelompok saya Safarudin. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan kimia. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia merupakan reaksi bolak-balik yang mana laju reaksi, reaktan dan produk sama dan konsentrasi keduanya tetap. Kesetimbangan kimia hanya terjadi pada reaksi bolak-balik yang mana laju terbentuknya reaktan sama dengan laju terbentuknya produk. Kesetimbangan kimia mempunyai dinamis, sehingga sering disebut kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis adalah suatu reaksi bolak-balik di saat kondisi konsentrasi tetap, tetapi sebenarnya tetap terjadi reaksi secara terus-menerus. Kesetimbangan dinamis tidak terjadi secara makroskopis, tapi terjadi secara mikroskopis atau partikel zat. Kesetimbangan kimia hanya terjadi pada reaksi bolak-balik yang mana laju pembentuk reaktan sama dengan laju pembentuk produk. Reaksi akan terjadi menerus secara mikroskopis, jadi bisa disebut dengan kesetimbangan dinamis. Lalu, apa sih ciri-ciri keadaan setimbang? Adapun ciri-ciri keadaan setimbang, yakni terjadinya dalam wadah yang tertutup dengan suhu dan tekanan tetap, laju reaksi ke reaktan sama dengan laju reaksi ke produk. Reaksinya berjalan secara terus-menerus atau dinamis dalam dua arah yang berlawanan. Terjadinya sangat mikroskopis di tingkat partikel zat. Konsentrasi produk dan reaktan tetap pergeseran kesetimbangan kimia. Lantas seperti apa pengaruh konsentrasi zat terhadap kesetimbangan kimia? Nah, jika konsentrasi salah satu zat ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser menuju arah atau menjauhi zat yang ditambah konsentrasinya. Jika konsentrasi salah satu zat dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat dikurangi konsentrasinya. Contoh di persamaan reaksi berikut. N2 tambah 3H2. 2NH3H sama dengan min 92 kJ. Apabila konsentrasi dari N2 ditambah, jadi reaksi kesetimbangan akan geser ke kanan. Karena jika konsentrasi zat ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah konsentrasi yang ditambah. Terus apabila konsentrasi N2 dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan geser ke kiri. Karena jika konsentrasi zat dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah konsentrasi yang dikurangi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kesetimbangan kimia. Hukum kesetimbangan kimia atau tetapan kesetimbangan adalah perbandingan dari hasil konsentrasi produk berpangkat koefisiennya masing-masing. Konsentrasi reaktan berpangkat koefisiennya masing-masing. Tetapan kesetimbangan dapat disimbolkan dengan huruf kapital K atau K besar atau KC. Selanjutnya mari kita mengenal apa sih itu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen ini bentuk zat-zat yang terlibat pada reaksi adalah sama. Jadi semua konsentrasi zat yang digunakan untuk menentukan tetapan kesetimbangan. Tetapi yang harus diingat bahwa yang mempengaruhi dalam tetapan kesetimbangan hanya berupa gas dan larutan saja. Sedangkan untuk kesetimbangan heterogen adalah jenis kesetimbangan di mana semua zat-zat yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan tersebut memiliki fase yang berbeda. Kesetimbangan heterogen ditandai dengan adanya beberapa fase. Kesetimbangan ini berupa kesetimbangan fisika, seperti kesetimbangan cairan dan uapnya, atau kesetimbangan kimia seperti disosiasi kalsium karbonat. Contoh dari kesetimbangan heterogen yaitu pemanasan CaCO3 dalam wadah tertutup.
CaCO3 menghasilkan CaO tambah CO2. Selanjutnya untuk materi disosiasi akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yakni Saudara Safarudin. Disosiasi ialah penguraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana. Derajat disosiasi adalah perbandingan jumlah zat yang terurai terhadap jumlah zat sebelum terurai. Dalam kurung mula-mula, derajat disosiasi disimbolkan dengan alfa. Kesetimbangan derajat disosiasi adalah reaksi kesetimbangan dari reaksi penguraian gas. Kesetimbangan disosiasi adalah reaksi kesetimbangan dari reaksi penguraian gas. Itulah tadi materi disosiasi sebagai materi terakhir pada video kali ini tentang kesetimbangan kimia. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.